Penjelasan umum tentang karunia berbahasa roh. Tonton sampai selesai karena berbagai penjelasan yang lebih mendetail dan lebih mendalam ada di video ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ke Nuska Channel. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas seputaran kekuatan karunia Roh Kudus. Dan pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang karunia berbahasa roh. Penjelasan umum tentang karunia berbahasa roh. Jadi teman-teman, penjelasan saya tentang karunia berbahasa roh ini adalah versi saya, penjelasan versi dari saya. Teman-teman boleh belajar dari penjelasan-penjelasan lain dari para pendeta, dari para penginjil lain. Dan saya di sini saya bukan seorang pendeta. Jadi penjelasan saya berdasarkan pengalaman iman yang sudah diberikan kepada saya. Penjelasan umum tentang karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh tidak dapat dipelajari, karena semua yang didapati atau dipahami adalah berdasarkan pernyataan roh yang ada di dalam diri. Bahasa roh adalah bahasa di luar kendali manusia, atau kata lain manusia tak mampu memahaminya jika orang yang menyampaikan tak menjelaskan secara rinci dan tepat. Punya kemampuan berbahasa roh bukan berarti kamu harus berbicara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa roh, karena itu tak ada gunanya sama sekali. Hanya orang yang berkemampuan berbahasa roh yang memahami apa yang dikatakan roh kepadanya. Setiap orang akan berbeda-beda cara penyampaian bahasa roh. Jadi walaupun sama-sama berbahasa roh, tidak akan saling mengerti jika berkomunikasi menggunakan bahasa roh. Orang yang berbahasa roh di dalam dirinya sudah dijelaskan atau diberikan pemahaman secara roh Allah tentang berbagai-bagai rahasia kehidupan yang mungkin awalnya dia belum memahami atau belum dipahami oleh sebagian besar orang. Orang yang punya kemampuan berbahasa roh, segala organ tubuhnya akan dibentuk secara roh. Jadi pada saat dia belum punya kemampuan berbahasa roh, itu akan terasa berbeda saat ia memiliki kemampuan berbahasa roh. Akan sangat terasa sekali perbedaan itu, bahwa tubuhnya telah dibentuk secara roh Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki telah dibentuk oleh Allah. Mulai dari dalam diri hingga keluar diri telah dibentuk. Mulai dari pola pikir hingga ke pola hidup, cara berbicara, dan semuanya sudah dibentuk oleh Tuhan, sehingga apa yang ia lakukan kurang lebih akan sesuai dengan kehendak Allah. Walau tidak 100%, namun dia kehidupannya akan lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya tidak 100% berbuat baik, maksudnya bahwa kita manusia ini selalu saja lalai untuk melakukan kesalahan. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang sudah berkarunia tidak berdosa lagi. Orang yang sudah berkarunia pun masih saja terkadang masih
terbawa oleh keinginan untuk melakukan kesalahan karena hasrat sebagai manusia. Rohnya memang menginginkan untuk melakukan kebaikan, namun tubuhnya secara daging yang memaksanya untuk melakukan dosa. Namun orang yang sudah berkarunia, ia akan cepat untuk menyadari, dan pada saat ia sudah melakukan kesalahan, ia akan langsung berdoa memohon ampun kepada Allah. Karena ia benar-benar tahu pada saat sebelum ia melakukan dosa, ia sudah mengetahuinya, ia sudah memahaminya, karena ia sudah diberikan pemahaman untuk mengerti, pemahaman untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh, tubuhnya memiliki daya tarik gaib atau daya tarik secara rohani. Jadi tubuhnya ini benar-benar ia merasakan dan menyadari bahwa setiap ia melihat sesuatu, energi positif, energi negatif selalu datang ke dirinya. Energi negatif itu terlebih energi negatif. Paling banyak energi negatif itu yang akan diserap oleh dirinya. Dan pada saat itulah energi negatif itu akan dibentuk menjadi netral di dalam dirinya, karena tubuhnya sudah dibentuk secara roh Allah sehingga tubuhnya mampu menerima segala kekuatan-kekuatan yang negatif tersebut. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh, pikiran, cara berpikirnya dan nalurinya untuk merasakan pun sudah dibentuk oleh Tuhan secara roh, sehingga ia mampu merasakan hal-hal yang gaib, hal-hal secara roh yang tidak mampu dirasakan oleh orang lain. Jadi kehidupannya itu sudah kehidupan dua dunia. Jadi ia hidup secara manusia, ia memahami kehidupan secara manusia, ia juga memahami kehidupan secara roh. Ia tidak melihat kehidupan roh-roh itu hidup di alam lain, tidak. Namun ia merasakan tentang kehidupan di alam lain, kehidupan secara roh. Segala rahasia kerajaan Allah sudah ia pahami, karena ia sudah diberikan pemahaman dan pengertian secara roh di dalam dirinya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan 5 jenis karunia di video saya yang sebelumnya, orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh, ia mampu merasakan semua jenis karunia itu. Jadi semua jenis karunia itu ia mampu merasakan semuanya, dari karunia dari penglihatan, karunia dari pendengaran, karunia dari feeling atau perasaan, karunia dari kekuatan pikiran, karunia dari gerak-gerik tubuh. Ia merasakan semuanya. Tinggal bagaimana ia mempergunakan kemampuan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak roh yang diberikan kepadanya saat itu. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda secara roh, tergantung kondisi hidup dan bagaimana ia hidup dan bagaimana Tuhan membentuknya sepanjang hidupnya. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh, ia juga mampu berbicara dengan roh-roh kehidupan lain, seperti roh-roh orang yang sudah meninggal. Bisa ia berbicara, namun harus sesuai dengan kehendak Allah, tidak sembarang. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka dia tidak akan mau, karena harus sesuai dengan kehendak Allah. Ia bisa berbicara juga dengan planet, batu, angin, air, dan sebagainya. Pokoknya orang yang berbahasa roh bisa berbicara dengan berbagai makhluk mati dan makhluk hidup secara roh. Secara roh, bukan secara manusia ya, secara roh. Jadi ia mampu berbicara dengan semuanya, mampu memahami tentang situasi dan keadaan kehidupan saat itu atau zaman itu.
Orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh sudah pasti ia akan memiliki ajaran, atau dalam dirinya sudah diberikan pemahaman untuk mengajari orang lain tentang hal-hal kebaikan, mengajari orang lain tentang hal-hal kerajaan Allah yang belum dipahami oleh orang lain. Ataupun bila ia menjelaskan sudah dipahami oleh orang lain, namun ia menjelaskannya lebih mendetail dan lebih rinci. Memiliki kemampuan berbahasa roh bukan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang menyenangkan punya kemampuan berbahasa roh. Tidak. Kemampuan berbahasa roh itu banyak menderitanya, baik sebelum merasakan tentang kemampuan berbahasa roh maupun sesudah merasakan kemampuan berbahasa roh, karena beragam penderitaan akan dilalui hanya untuk mempertahankan pernyataan Allah yang ada di dalam dirinya. Karena karunia berbahasa roh adalah jenis karunia dengan tingkat tertinggi. Jadi dari semua jenis karunia, karunia berbahasa roh adalah karunia tingkat tertinggi, atau karunia roh yang paling utama dan terutama, karena ia memahami berbagai rahasia yang tak diketahui oleh orang lain atau tak mampu dipahami oleh orang lain. Ia mampu berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan dalam hal berbicara secara roh. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh, kemampuan penglihatannya itu melebihi, atau kemampuan penglihatannya itu sangat luas. Penglihatannya itu bisa kembali sampai ke masa lalu, zaman manusia pertama, sampai kembali ke zaman kehidupan manusia masa depan. Jadi ia bisa melihat kembali ke kehidupan manusia masa yang lama sampai masa yang terdepan. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh, pada saat ia menutup mata dan ia fokus untuk misalnya untuk melihat sesuatu atau melihat sisi dunia ini, pada saat ia menutup mata, dunia ini seperti dalam lingkaran matanya. Ia bisa melihat dunia ini seperti dalam lingkaran matanya, karena ia memiliki kemampuan penglihatan yang sangat luar biasa. Jadi penglihatannya itu khusus untuk mengajarkan hal-hal kebaikan untuk kehidupan manusia saat itu hingga kehidupan manusia di masa yang akan datang. Jadi pernyataannya itu tidak akan usang dimakan waktu. Contoh orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh itu adalah para penulis Alkitab. Para penulis Alkitab itu adalah mereka memiliki kemampuan berbahasa roh yang paling sempurna, sehingga mereka mampu menuliskan berbagai pernyataan di dalam kitab suci Alkitab. Itulah bahasa roh yang sesungguhnya. Jadi mereka memahami apa yang dihendaki oleh Tuhan melalui roh dan disampaikan oleh mereka melalui tulisan. Mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui mereka dalam rupa tulisan. Itulah bahasa roh yang sesungguhnya. Teman-teman, orang yang memiliki kemampuan berbahasa roh, ia mampu merasakan bahwa di dalam dirinya ada kehidupan lain, bukan dirinya sendiri. Jadi pada saat ia melakukan sesuatu, ia harus kompromi dengan kehidupan lain yang ada di dalam dirinya, yaitu kehidupan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, karena ia sudah merasakan tentang kekuatan roh yang ada di dalam dirinya. Jadi itu teman-teman beberapa penjelasan singkat saya, penjelasan secara umum tentang kemampuan karunia berbahasa roh. Jika teman-teman ada pernyataan atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar.